Assalamualaikum Ibu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi, gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah Bu, kabar baik, sehat, alhamdulillah. Ya, dengerin tuh Bu Dewi mau cerita sesuatu katanya. Apa tuh Bu? Oh iya, saya mau bercerita Bu tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas saya mengajar gitu Bu, tentang siswa-siswi saya yang setiap kali pembelajaran itu kalau sudah jam-jam siang mereka keluar dari kelas. Padahal itu kan belum waktunya pulang atau jam istirahat juga sudah selesai gitu ya Bu. Tapi mereka itu ketika jam rawan itu setelah duhur, jam rawan itu mereka selalu tidak ada di kelas, selalu pulang gitu sebelum waktunya. Mereka selalu kabur gitu Bu, pulang belum waktunya. Gitu. Iya. Jadi tujuan pembahasan hari ini apa tuh Bu? Yang nanti Tujuannya mungkin kita ya. Tujuannya mungkin saya ingin memecahkan masalah ini supaya peserta didik saya bisa memperbaiki perilaku mereka yang kurang baik gitu Bu, perilaku mereka yang kurang baik, yang pulang sebelum waktunya atau kabur itu Bu, seperti itu yang ingin saya dapatkan nanti solusinya setelah kita ngobrol itu seperti itu. Oke. Jadi tujuannya ingin memecahkan masalah supaya peserta didiknya itu tidak melaksanakan kegiatan yang kurang baik seperti kabur. Iya, Nah, iya Ibu, itu Bu, iya. di sekolah Ibu ada berapa nih yang kabur gitu? Untuk di kelas sih Bu, yang kabur itu 5 orang gitu Ibu. Lima Lalu orang. orang-orangnya itu juga dari 28 dari Ya. 28 orang itu, yang 5 orang itu yang selalu setiap pembelajaran, bukan di pembelajaran saya saja, mereka selalu pulang belum waktunya itu ketika pembelajaran siang gitu, jam ke-4, ke-5, jam ke ya jam-jam sore, jam-jam rawan gitu, mereka selalu pulang gitu. Oke. Alasan mereka pulang atau kabur itu apa ya, Bu ya? Mungkin kalau ditanya alasan, kalau alasannya masih alasannya, "Bu, saya," kalau keesokan harinya saya tanya, mereka bilangnya gini, "Bu, kemarin saya lapar. Bu, kemarin Hmm. dikirain udah pulang, dikirain Ibu nggak masuk, dikirain," gitu. Alasannya klasik aja seperti itu. Jadi kalau kita tanya, pasti alasannya Iya. itu juga gitu. Oh, gitu ya. Ya. Terus seberapa sering sih mereka itu kabur gitu? Kalau dibilang seberapa sering sih mungkin mereka bukan mungkin ya, saya lihat itu mereka pulang itu seringnya seminggu hampir setiap hari gitu, setiap hari mereka ke sekolah, setiap hari mereka, melakukan kegiatan itu gitu, kegiatan yang menurut saya itu tidak positif gitu. Mereka selalu pulang belum waktunya, mereka selalu di kelas itu tidak konsentrasi, pengen cepet-cepet keluar gitu. Hmm. Oke. Jadi tadi tuh karena alasannya juga mereka itu klasik ya. Kemudian nih, Ya, eh, ketika belajar, dia kan mereka tuh hilang konsentrasi. Jadi kalau misalkan ketika Ibu sedang melakukan pembelajaran, kemudian mereka hilang konsentrasi, apa sih Bu akibatnya di pembelajaran? mungkin kalau akibat di pembelajaran kalau untuk siswa yang lain tidak ada ya, karena saya, Hmm. kalau anak-anak yang itu kabur, saya tidak memberhentikan pembelajaran saya gitu, tetap saya laksanakan untuk Hmm. anak-anak yang di kelas gitu.
Yang Nah, akibatnya itu mungkin untuk mereka materi yang saya ajarkan itu ketinggalan. Mungkin iya, mereka, orang tuanya mengira mereka masih ada di kelas, padahal mereka sudah tidak ada di kelas, gitu sih, Bu. Itu kerugiannya sih untuk mereka dan saya juga merasa tanggung jawab, saya sebagai, eee, pemimpin pelajaran, saya harus memberikan yang terbaik mungkin untuk anak-anak saya, tapi mereka tidak ada, mungkin itu sih yang saya sesalkan. Jadi saya harus, mencari solusi untuk permasalahan yang sedang saya hadapi ini sih, Bu. iya bagus ya Bu ya, memang ya seperti itu. Jadi Bu gini Bu, kan ini anak-anaknya ada yang kabur nih. Adakah Bu orang tua di antara anak yang kabur itu pernah Ibu komunikasikan kepada mereka gitu? Kalau sejauh ini sih, kalau sejauh ini sih belum sih Bu ya, karena mereka mungkin baru semester awal ya, saya belum Iya. belum berani melangkah lebih jauh karena saya belum membuat tindakan yang benar-benar nih nanti ada konsekuensinya gitu. Saya belum benar-benar saya hanya hanya dalam tahap menasehati untuk sekarang. Mungkin kalau nanti ke depannya masih berulang, mungkin nanti saya akan ada kerjasama dengan orang tua sih, Bu. Oke, berarti nanti ada kerjasama ya sama sama orang tua. Oke, Bu. Kira-kira orang tua mereka itu paham nggak sih dengan anak-anaknya yang kabur gitu, bisa menerima nggak sih gitu? Kalau menurut saya sejauh ini mungkin orang tua tahu itu anak-anaknya pergi ke sekolah, mereka Mhm. nanti pulang lagi jam pulang sekolah. Biasanya orang tua itu tidak tahu anaknya berperilaku Mhm. seperti itu gitu. Biasanya kan anak-anak Mhm. itu ngumpet-ngumpet kaburnya, orang tuanya kan nggak tahu. Biasanya seperti itu yang kalau ke belakang seperti itu ya Bu. Biasanya orang tua itu tidak tahu, taunya anaknya ada di sekolah sampai jam selesai gitu. Oke, mungkin ke belakang juga pernah kejadian juga ya, Bu, ya? Seperti ini? Pernah pernah pernah. Pernah Mmm, kejadian seperti itu, saya juga sama seperti itu, mhm, memberikan, ke orang tua itu memberikan surat pemanggilan iya, orang tua tentang perilaku anaknya di sekolah dan iya, harus bekerja sama, jangan hanya sekolah saja, jangan hanya guru saja, orang tua juga harus mmm, mengendalikan dengan cara kalau orang anaknya bawa HP, di video call atau di WA atau di telepon gitu. mhm, Jadi tahu, lokasi anaknya itu sedang di mana walaupun sedang saat pembelajaran gitu. Orang tuanya kalau dulu ada yang nelepon saat pembelajaran, "Oh lagi belajar," tutup lagi ya teleponnya mmm. gitu, selesai gitu. Oh, gitu. Jadi, Ibu dulu juga gitu ya, pernah menghubungi Ya, orang tuanya yang kabur. Oke, di antara orang tua yang Ibu hubungi itu ya, iya. bagaimana respon, orang tua? Apakah ada yang wah atau apa, gimana gitu? Nah, ada respon dari orang tuanya itu gimana gitu? Kalau sejauh ini yang dulu tahun lalu yang saya lakukan, pas saya nelepon orang tuanya, alhamdulillah orang tuanya respon gitu. Orang tuanya sangat bersinergi sekali dengan sekolah, ingin, anaknya itu di sekolah itu menjadi yang terbaik ya Bu, walaupun tidak pintar, tapi terbaik dari awal semester sampai akhir, walaupun tidak ranking 1 kan tidak melulu ke ranking ya, seperti itu. Iya, Jadi orang tuanya itu, sangat support sekali apa yang sekolah lakukan, apa yang guru-guru lakukan iya. untuk upaya anak-anaknya itu lebih disiplin lagi, lebih bertanggung jawab gitu sih. Oke, ngomong-ngomong nih, kira-kira tanggung jawab seperti apa sih yang orang tua harapkan gitu untuk anaknya itu gitu, anaknya bisa disiplin itu kayak gimana gitu? Eee, Mungkin anaknya disiplin itu mereka, ke sekolah itu tepat waktu dan pulang tepat waktu, mengerjakan tugas dengan baik gitu. Mungkin seperti itu sih, Mmm, Bu, bisa menjalankan tugasnya mhm. sebagai siswa, sebagai pelajar yang baik. Mungkin itu sih, Bu, tanggung jawabnya Mhm. seperti itu. Kalau misalkan dia itu disebut seorang pelajar yang baik, nah, eee, kayak pelajar yang baik itu sih kayak apa gitu? Apakah mereka, eee, bisa bisa kabur tapi bisa menyelesaikan pembelajaran atau gimana gitu, Bu?
kalau mereka sudah baik, sudah bertanggung jawab, mungkin kegiatan kaburnya, kegiatan yang tidak positifnya mungkin akan mereka tinggalkan karena mereka tahu tanggung jawabnya sebagai pelajar gitu, Bu. Mungkin mereka tidak akan melakukan itu lagi, mungkin karena nanti saya akan memberikan wejangan kepada mereka bekerja sama dengan orang tuanya yang mereka lakukan itu salah, tidak baik, harusnya seperti apa gitu. Nantinya kesananya jadi mereka mempunyai kesadaran bahwa tanggung jawab mereka sebagai peserta didik itu harus dilaksanakan dan harus bertanggung jawab kepada orang tuanya, bahwa orang tuanya sudah percaya kepada mereka, jadi mereka juga harus memberikan yang terbaik untuk orang tuanya dan untuk dirinya sendiri sih Bu, menurut saya. Bagus, hebat sekali ya Bu Dewi. Nih, ngomong-ngomong nih, gimana sih apa ada rencana Ibu gitu untuk bisa tadi kan permasalahannya agar anak itu nggak kabur gitu ya. Ada nggak sih rencana biar mereka itu senang di sekolah gitu? Kalau untuk rencana sih Bu, untuk saya ya mungkin Hmm. bukan mungkin akan gitu, saya akan Iya. memberikan untuk mereka itu pembelajaran yang lebih aktif gitu Bu. Kalau jadi setiap segala sesuatu itu harus ada mungkin harus ada praktek atau harus ada aksi nyata di dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu. Nantinya kan mereka kabur itu bukan saat pembelajaran, tapi sebelum pembelajaran dimulai itu mereka sudah tidak ada di kelas gitu. Solusinya Hmm. mungkin nanti saya akan memberikan wejangan kepada mereka atau nanti saya akan memberikan segala sesuatunya yang mereka inginkan itu seperti apa, boleh bekerja sama, tahu dulu permasalahannya kenapa mereka itu kabur. Saya ingin tahu dulu kenapa mereka itu kabur. Jadi pas mereka memberikan, oh Bu saya ini kabur itu alasannya seperti nanti saya akan memberikan masukan atau umpan balik untuk peserta Hmm. didik saya supaya mereka tidak melakukan itu lagi budaya yang tidak positif itu Bu. Oke, berarti rencana Ibu itu untuk mencari tahu dulu ya, mengidentifikasi Ya, dulu apa itu tindakan mereka seperti itu kabur itu. ya. Nah, kemudian Bu, apa itu tadi pembelajaran yang aktif tuh kayak gimana Bu ya? Mungkin menggunakan ini ya Bu ya, menggunakan media kalau sekarang kan sudah canggih ya, Iya, menggunakan media pembelajaran, apalagi di bahasa Indonesia itu kita mungkin akan membuka aplikasi dari Canva ya gitu, aplikasi dari iya. Canva, kita akan buka, akan download, di Mhm. kelas itu anak-anak itu diperkelompok itu membuat poster sesuai yang mereka inginkan, mau mau poster niaga, mau poster layanan masyarakat, mungkin pembelajarannya akan lebih ke kinestetik gitu Bu, akan lebih ke pembelajaran yang aksi gitu Bu, tidak hanya Iya. mendengarkan saja atau tidak hanya melihat saja, tapi harus dengan aksi mereka. Mungkin seperti itu sih Bu yang akan saya lakukan ke depannya. Wah, mantap Ibu, sudah punya rencana untuk anak-anak yang apa itu, yang kabur gitu kan, sehingga anak-anak tuh aktif dalam pembelajaran. Ibu akan menggunakan media yang seperti Canva itu ya. Ya. Mudah-mudahan ini terlaksana Bu. Kapan Bu kira-kira yang akan dilaksanakan? Mungkin yang akan saya laksanakan itu Bu secepatnya mungkin ya, secepatnya kalau tidak hari ini, mungkin kalau hari ini kan sudah selesai pembelajaran, mungkin besok saya akan ke kelas lagi, saya akan ke anak-anak akan memberikan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Sebelum anak-anak itu pergi dari kelas, saya akan menghubungi anak-anak tersebut, mengajak berbincang-bincang bahwa pembelajaran dengan ibu itu mudah-mudahan bisa menyenangkan dan bisa mengatasi kejenuhan mereka di kelas gitu sih Wah, Bu. mantap Bu ya. Oke Ibu, ah, nanti kita ketemu lagi nih, kan waktunya mau seberapa lama nih, gitu, sampai mereka itu bisa berhasil gitu. Kalau saya lihat dari rumitnya masalahnya ya Bu ya, rumit menurut saya ini Iya, sangat rumit sekali masalahnya. iya. Tapi kalau lingkungan saya membantu, mungkin saya pastikan 1 bulan sih Bu. Nanti Oke, 1 satu bulan. bulan saya akan memberikan kabar kepada Ibu. Oh, insya Allah. Ditunggu ya Bu kabarnya. Iya, iya, iya. Ya Bu, baik Bu. Iya. Oke Ibu Dewi. Tidak terasa ya, Ibu Dewi.
Oke, nanti sebulan kemudian kita berbincang kembali, mungkin saya yang akan menghubungi atau Ibu yang mengingatkan saya Ya, juga ya, sebulan, lagi kita akan, melihat nih perkembangan anak-anak kita, apakah, mereka sesuai yang kita inginkan. Oke, Ibu, setelah percakapan ini, apa yang Ibu rasakan sekarang? yang saya rasakan mungkin Bu, saya lega, saya punya solusi atas permasalahan yang saya hadapi di sekolah, dan saya bisa menjalankan, merubah mungkin ya situasi yang tidak nyaman untuk peserta didik saya, mudah-mudahan berhasil. Jadi saya ngeplong bisa curhat dengan Ibu, saya punya solusi untuk nanti akan saya realisasikan. Oke. Oke, terima kasih Ibu Dewi. Nah, sekarang giliran saya ya. Ya, terima kasih Bu. Iya, Baik, saya jadi kunci. Ibu ya, Dewi jadi coach. siap Bu. Oke. Di Shopee. Bentar. Mhm. Eh, Oke, silakan Ibu. Ya, boleh dimulai ya Bu ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih Bu Iya, sudah sama-sama. berada di sini. Ibu lagi sibuk nggak? Enggak, saya lagi santai untuk beberapa jam ke depan. Saya lagi santai sekali. Eh, saya berterima kasih kepada Bu Nenti karena Bu Nenti sudah memberikan kabar kepada saya ingin berbincang, ingin bercerita ya. Kabar Bu Nenti hari ini bagaimana kabarnya? Saya ingin tahu nih kabar Bu Nenti nih, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, kabar hari ini baik sekali. Apalagi sekarang sudah bertemu sama Ibu, ini ada sesuatu yang ingin saya bicarakan Bu. Oh iya, saya juga lihat nih dari muka Bu Nenti kayaknya nih banyak kecemasan gitu yang ingin Bu Nenti ceritakan nih ke saya. Coba diceritakan perlahan ya Bu ya, supaya kita nanti mendapatkan sesuatu yang Ibu harapkan. Oke Ibu, jadi gini Bu, saya tuh kalau masuk ke kelas itu ya, saya masih bingung nih sama anak-anak ini. Kalau, saya masuk ke kelas, saya lihat itu kelas tuh masih ada sampah gitu Bu di kelas tuh. Di bawah meja mereka gitu. Jadi sebelum pembelajaran saya tuh suka, "Coba anak-anak, lihat dulu ke bawah itu ada sampah," gitu. Padahal ya Bu, saya itu udah membagi mereka jadwal pikir, kemudian di kesepakatan kelas juga sudah ada gitu kan, bahwa kita Ya. itu harus menjaga kebersihan. Tapi ketika saya masuk itu setelah istirahat gitu kan, masih aja ada yang menyimpan sampah itu bukan ke tempat sampah gitu, Bu. Oh gitu. Nah, sebelum ke obrolan selanjutnya nih ya, Iya. kira-kira setelah didiskusikan nih permasalahannya, apa nih yang Bu Nenti harapkan? Ya ini, Bu, berharap gimana sih, caranya gitu ya, eee, agar kelas itu bersih tanpa saya meminta, mengingatkan kepada peserta didik, Bu. Jadi masa setiap hari saya itu mengingatkan terus gitu. Jadi saya Nah, ingin mereka itu ada kesadaran untuk menyimpan sampah pada tempatnya gitu, Bu. nah, kira-kira kenapa anak-anak Bu Nenti itu bisa seperti itu ya? Ada nggak latar belakangnya nih kira-kira nih seperti apa? Ini ya, Bu, ya, kalau dilihat sih dari, apa itu, dari lingkungan, anak-anak itu mereka jajanannya, apa, snack gitu, kemudian jajanan gorengan-gorengan dan bungkusnya itu berupa plastik, Bu. Jadi si plastiknya itu mereka buang sembarangan, kemudian, apa itu, sambil jalan, masih banyak tuh kayak gitu anak saya lihat itu. Oh gitu. Nah, tadi Bu Nenti menyebutkan dari faktor lingkungan ya. Faktor Iya, lingkungannya
seperti apa sih, Bu, lingkungan di sekitar siswa-siswi Ibu? Boleh dijelaskan? Lingkungannya lingkungannya sih lingkungan yang asri, Bu, perkebunan gitu kan, Mhm, beberapa meter dari sekolah itu kebun-kebun. Tapi iya. yang jadi permasalahannya apa itu, di tempat, apa, jajan mereka itu, makanannya tuh pakai kemasan plastik, kemudian gorengan, tusuk cilok, seperti itu kan, Bu. Jadi kalau sampahnya kalau mereka tidak diingatkan, itu sampahnya itu disimpan di mana aja gitu, Bu. Oh. Nah, selain itu, apalagi yang bisa Bu Nenti lakukan supaya mengatasi masalah yang dihadapi Bu Nenti? Coba apa masalah yang Bu Nenti akan lakukan supaya bisa mengantisipasi masalah Bu Nenti? Kayaknya saya tanya dulu deh sama anaknya gitu, kenapa kalau nyimpan sampah itu nggak ke tempatnya gitu ya. Mungkin mulai dari, apa itu, kelompok perempuan, yang terdekat dulu mungkin ya, sebelum pembelajaran atau misalkan di sela-sela istirahat, mungkin saya akan panggil dulu ketika melihat ada anak yang, tuh nyimpan sampah bukan pada tempatnya, mungkin saya akan wawancara dulu, kenapa sih gitu, nyimpen sampahnya bukan ke tempatnya, atau memang, eee, apa, yang dia lakukan itu memang sudah terbiasa gitu apa. Nah, mungkin saya akan tanyakan dulu gitu, Bu. Nah, adakah hal baru nih yang kan tadi kata Bu Nenti mungkin sudah kebiasaan ya. Adakah hal baru nih yang akan Bu Nenti rubah, yang akan Bu Nenti masukkan ke budaya anak-anak Bu Nenti supaya bisa membuang sampah itu ke tempatnya? Coba ada nggak? Ada tidak? Pokoknya gini dah, Bu, saya tuh akan memberikan, kepada anak itu di kesepakatan kelas kah, atau misalkan ketika berkumpul, berdiskusi sama anak-anak itu, bisa nggak sih kita itu, bawa tempat makan dari rumah misalkan ya. Nah, mudah-mudahan si, Hmm, apa itu, sampah yang dari penjual itu, bisa mengurangilah, tidak banyak, sampah yang dibawa ke kelas. Apalagi di lingkungan sekolah kan ya, sayang sekali gitu. Mungkin saya akan, apa, membuat kesepakatan untuk membawa alat makan dan minum dari rumah. Mungkin gitu ya, Bu? Bawa ya, alat makan eee, dan minum dari membawa alat rumah. makannya ya. Membawa alat makannya itu setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja, Bu? Kayaknya, Bu, setiap hari, sebab kalau misalkan hari-hari tertentu, anak-anak tuh bisa aja gini, "Kenapa nggak bawa tempat makan?" "Lupa, Bu." Nah, itu yang jadi alasan mungkin kayaknya setiap hari deh kita, saya itu kan, setiap hari untuk, menyuruh atau meminta, membawa alat makan dari rumah, gitu, Bu. Nah, cara cara mengingatkannya gimana nih, Bu? Ibu butuh bantuan nggak nih dari guru-guru nih atau dari kepala sekolah nih cara mengingatkannya? Ada nggak bantuan yang Ibu butuhkan dari pihak sekolah nih? Oh, banyak kayaknya, Bu. Karena kalau saya sendiri, meminta ke anak kelas 5 untuk hanya membawa alat makannya, alat minum untuk di kelas 5, mungkin kan Ya, anak-anak yang lain instruksi yang, teman-teman yang lain ya. Nah, mungkin saya akan meminta bantuan sama rekan guru lain, ya, kemudian komunikasi dengan apa, dengan kepala sekolah, dan juga ini disampaikan juga kepada orang tua nih di grup WhatsApp atau di pertemuan rukun kelas. Mungkin saya akan begitu, Bu, bahwa anak-anak ini, akan apa, membawa alat makan atau minum dari rumah untuk, mengurai atau apa itu, biar tidak ada sampah gitu, biar sedikitlah minimalnya sampah yang ada di sekolah itu, sehingga, tidak berserakan, Bu, gitu. nah, tadi kata Bu Nenti menghubungi orang tuanya melalui WA ya? Atau Iya, kalau kira-kira nih kalau orang tuanya kan orang tua tidak semua punya WA ya, Bu, ya? Tidak kadang ada orang tua iya, itu satu 2 orang nih tidak ada WA-nya. Nah, bagaimana cara mhm. memberitahukannya, Bu? Nah, kebetulan Bu, saya kan di kelas 5, peserta didiknya tuh ada 36. Di antara 36 Ya, itu yang sudah masuk itu ada sekitar 25. Nah, hanya ya. sebagian lagi Bu yang belum punya itu. Mungkin bisa apa, dititipkan surat kepada anaknya atau misalkan kepada tetangganya, karena memang berdekatan itu, Bu.
Nah, rumah-rumahnya. kalau menurut Bu Nenti nih, tadi sudah ya, sudah ke orang tuanya. Nah, Iya. hasilnya seperti apa sih Bu? Capaian hasilnya nih, kalau sudah berhasil nih anak-anak Ibu nih, hasilnya itu seperti apa sih Bu? Hasilnya yang saya harapkan itu kelasnya jadi bersih, kemudian lingkungan sekolah juga bersih dan mereka itu terbiasa gitu membawa alat makan dari rumah gitu, sehingga tidak, memakai barang-barang atau semacam plastik, tusuk sate seperti itu, tusuk cilok gitu kan ya. Nah, saya inginkan mereka itu kalau berhasil itu mereka tidak menggunakan lagi plastik atau kemasan gitu, tidak membawa apa, menyimpan menyimpan sampah baik itu hasil jajanan atau bawaan dari rumah, eee, ke apa itu, ke tempat sampah itu menyimpan banyak plastik atau seperti itu ya, Bu. Nah itu. Hmm, waduh, ini Bu Nenti bagus sekali ya ininya ya, heeh, yang akan dilaksanakan Bu Nenti ini sangat bagus sekali nih. Nah, kira-kira nih, kapan Bu Nenti akan melaksanakan itu? Yang saya rencanakan mungkin ya, Bu, ya, saya akan susun dulu programnya, eee apa yang harus mereka bawa, kemudian saya kan harus juga, apa itu, memberitahukan kepada orang tua, berarti ini harus ada pertemuan dulu ya, Bu, ya. Mungkin di Ya, minggu depan ya, Bu, saya akan, sekarang kan hari Kamis. Nah, besok ya, tuh hari Jumat, saya akan, menyusun rencana, kapan ya. mengumpulkan orang tua gitu kan, kemudian saya koordinasi dengan kepala sekolah dan juga ketua komite agar sinergi gitu kan, apa yang ingin, saya, capai gitu program supaya ada kolaborasi di antara, sekolah dengan orang tua. Mungkin di minggu depan, Bu, gitu. Nah, di minggu depan ya. Nah, mungkin nanti Bu Nenti kalau sudah selesai nih, kapan nih mau menghubungi saya lagi nih, memberikan berita baik nih. Oke, karena ini sekarang kan tanggal 26 ya, berarti sebulan kemudian lah Hmm, ya, karena, ya. saya berarti perlu beberapa minggu untuk, apa, untuk melihat, bahwa peserta didik saya ini apakah sudah bisa, menyimpan sampah pada tempatnya, kemudian terbiasa juga membawa alat makan dan minum dari rumah gitu. Oh iya, nah terima kasih. Aduh obrolannya sangat menarik sekali ya Bu Nenti. Mudah-mudahan bisa tercapai dan bisa sukses untuk anak-anak yang bermasalahan anak-anak Bu Nenti. Nah, sekarang setelah kita ngobrol nih Bu, saya ingin tahu nih, apa yang Ibu rasakan nih setelah kita ngobrol? Coba diceritakan. Oke, setelah saya ngobrol sama Ibu, jadi saya punya ide, Bu, nih, buat apa itu, mengurangi sampah yang ada di kelas ataupun di sekolah gitu, dengan Ya, mereka, membawa tempat makan dari rumah dan tempat minum dari rumah gitu, Bu. Jadi saya, serasa punya apa itu, jendela yang asalnya tertutup tuh jadi terbuka gitu, jadi bisa, "Oh iya kayaknya, anak-anak tuh, perlu inovasi baru," gitu ya, agar mereka itu senang gitu kan, dengan apa yang, dia lakukan gitu ya, Bu, ya. Nah, jadi saya merasa senang sekali, Bu, hari ini, punya rencana untuk, mengurangi sampah gitu. nah, alhamdulillah bagus sekali ya rencana Bu Nenti dan Bu Nenti sudah lega, sudah bisa bercerita dengan saya dan nanti kalau Bu Nenti ada sesuatu jangan sungkan-sungkan ya untuk bercerita kepada saya. Mudah-mudahan bisa terrealisasikan segala sesuatunya. Nah, mungkin itu saja Iya. ya Bu Nenti sampai bertemu 1 bulan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi sudah mendengarkan saya.